Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asbahna wa asbaha mulkulillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifa wa makana minal musyrikin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Alhamdulillah, sahabat keluarga, apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini bisa lebih baik daripada hari kemarin dan semoga tetap sehat walafiat dan kita bisa terus beraktivitas dalam kondisi apapun tentunya. Sahabat keluarga, alhamdulillah senang sekali bisa kembali bertemu, bersilaturahmi dengan sahabat keluarga dimanapun Anda berada, khususnya yang sudah hadir di Zoom kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga semua sahabat keluarga ya diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat keluarga, sebelum kita memulai konsultasi keluarga asmara, kegiatan kita pada hari ini, pada seri ke-015, marilah sama-sama kita membuka KKA kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya mohon bantuannya kepada admin Daya Al-Atiyah untuk menge-share materi pada kesempatan hari ini. Apa tema kita pada hari ini, sahabat keluarga? Ya, tema kita hari ini adalah tentang apa bahasa cinta pasanganmu. Masya Allah. Kalau bicara tentang bahasa cinta pasangan, ya tentunya menjadi sangat luar biasa pembahasan kita ini, karena yang namanya cinta ini ya setiap keluarga pasti menginginkan cinta ini terus tumbuh dan berkembang. Sahabat keluarga, ada di sebuah kisah ya seorang suami yang pulang agak terlambat, dia membawa kue coklat kesukaan istrinya. Sesampai di rumah, sang istri dengan muka cemberut menyambutnya, kemudian terjadilah pertengkaran membahas keterlambatan sang suami pulang ke rumah. Ada juga yang kedua, seorang suami yang baru pulang dari luar kota, sesampainya di rumah, istrinya bertanya, kok enggak membawa oleh-oleh bang? Ya, sang suami menjawab, ya aduh tadi itu kan seharian sibuk meeting, jadi boro-boro untuk cari oleh-oleh. Ya, untuk yang lain-lain saja sudah sangat mepet kegiatannya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya, sang suami pun mencoba merangkul ya sang istri ini ya karena merasa apa namanya yang merasa bersalah tadi ya, si istrinya dirangkul, kemudian sang istri malah menghindari rangkulan sang suami ya, sambil dalam hati istrinya itu berkata gitu, ya apa namanya udah nggak bawa oleh-oleh pengen nyosor aja gitu. Ya, kira-kira ini dua peristiwa, dua kasus yang sering kita jumpai dalam
keseharian kita, ya, yang umum terjadi di masyarakat kita, ya, seringkali hal-hal yang kecil ketika tidak diperhatikan oleh masing-masing, ya, komunikasi yang tidak nyambung antara suami istri, kalau boleh diibaratkan, ibarat yang satu bicara bahasa Madura, ya, yang satu lagi bicara dengan bahasa Sunda. Akhirnya apa, sahabat keluarga? Akhirnya keduanya merasa nggak cocok satu sama lain, dan inilah kemudian menjadi bibit-bibit dari sebuah perceraian. Karena itu, sahabat keluarga, kesalahpahaman itu terjadi karena memang masing-masing tidak mengerti tentang bahasa cinta pasangannya. Setiap orang dari kita itu memiliki bahasa cintanya sendiri. Ya, jika kemudian kita berbicara dengan bahasa cinta kita, ya, kita mengerti, maka kita akan menganggapnya dia telah mencintai kita. Ibaratnya tangki yang kita miliki itu menjadi penuh, ya. Tapi sebaliknya, ketika lawan bicara kita, ya, tidak memahami atau kita sendiri tidak memahami bahasa cinta dari pasangan kita, ya, maka yang terjadi adalah akan menguras cinta, akan menguras tangki cinta tersebut, ya. Dan akhirnya akan merasa menjadi tidak dicintai oleh pasangannya. Dan ini akan meningkatkan potensi pertengkaran, ya, bahkan berujung kepada perpisahan. Karena itu, sahabat keluarga, ya, perlu diperhatikan oleh kita sekalian tentang bagaimana pentingnya bagi setiap pasangan itu memahami tentang bahasa cinta dari pasangannya. Dan memang hampir semua penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga itu karena disebabkan oleh ketidakmengertian, ya, ketidakmengertian masing-masing pasangan dengan bahasa cinta pasangannya. Ya, akibatnya, ya, mereka seperti berbicara dalam bahasa yang saling tidak dimengerti. Nah, lalu apa sih bahasa cinta? Nah, ini, ya, sudah ada slide-nya. Jadi bahasa cinta adalah cara orang mengekspresikan, ya, mengekspresikan perasaan cintanya pada orang lain atau pada pasangannya, dan bila dilakukan, ya, maka dia akan merasa sangat dicintai. Nah, ini kurang lebih bahasa cinta itu seperti itu. Kalau kita perhatikan, sahabat keluarga, bagaimana di dalam Al-Quran sendiri, ya, bahasa-bahasa yang ditumbuhkan, ya, adalah memang bahasa-bahasa penuh cinta kasih. Ya, misalnya kepada pasangan, ya zaujati, atau kepada anak-anak, ya bunaya, itu adalah merupakan bahasa-bahasa cinta kepada orang-orang yang kita cintai. Karena itu, bagaimana Allah juga memberikan inspirasi kepada kita sekalian bahwa sesuatu yang sangat dicintai itu memang hal yang sangat wajar, sangat penting, ya. Ketika seseorang mencintai, ya, orang lain, berarti dia memiliki jiwa normal, ya. Ketika tidak ada rasa cinta pada orang lain, nah ini perlu dipertanyakan kembali kenapa hal itu tidak ada. Dan kalau kita lihat, misalnya saya coba buka di dalam Al-Quran, ya, salah satunya di surat Ali Imran, ya, Allah katakan di ayat yang ke-14, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahab wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dalam ayat ini dikatakan oleh Allah, dijadikan indah pandangan manusia itu kecintaan kepada siapa? Pada apa-apa yang dicintainya. Di antaranya adalah kepada harta, ya, kepada hartanya, kemudian kepada wanita-wanita, ya, pada anak, harta yang dari jenis emas, ya, dari perak, dari kuda pilihan, binatang ternak, ya, dan sebagainya. Ya, kesemuanya itu adalah merupakan kesenangan yang sifatnya sementara, fata morgana, duniawi. Ya, kata Allah di dalam ayat ini dijelaskan zalika mataul hayatid dunya. Jadi itu adalah merupakan perhiasan dunia. Ya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Ya, bagaimana memang ini adalah merupakan fitrahnya manusia untuk merasa memiliki cinta dan juga dicintai oleh pasangannya. Hanya saja bagaimana Islam lebih lanjut, ya, memberikan batasan-batasan kepada setiap orang untuk mengekspresikan cintanya. Ya, tentu bagi yang sudah menikah, mengekspresikan cinta itu amat sangat perlu dieksplor dengan sebaik-baiknya agar masing-masing pasangan merasa sangat dicintai oleh pasangannya yang lain. Nah, sahabat keluarga, kalau kita lihat pada kasus, ya, kedua kasus atau kedua episode yang tadi saya sampaikan di awal, ya, bagaimana di sini kita lihat bahwa suami yang pertama, ya, mungkin memiliki bahasa cinta, ya, tentang hadiah, ya. Jadi bahasa cinta tentang sebuah hadiah, sehingga dia merasa bahwa setiap orang itu akan sangat menyukai kalau dia mendapatkan hadiah oleh-oleh yang dibawa olehnya. Nah, sementara pada pasangan yang kedua atau pada episode yang kedua itu cenderung bahwa sang suami ini adalah seorang suami yang pulang, ya, kemudian dia membawa oleh-oleh, ya, tetapi yang diinginkan oleh istrinya justru adalah apa tadi? Keinginan untuk apa? Ya, untuk memiliki waktu, ya, memiliki waktu yang cukup bagi pasangannya. Nah, boleh dilanjut slide-nya, ya. Menurut Gary Chapman itu ada bahasa cinta itu paling tidak ada 5 tentang bahasa cinta. Apa saja bahasa cintanya? Yang pertama, kalau kita perhatikan di situ adalah pelayanan, ya. Bagaimana di sini setiap pasangan, ya, berusaha untuk memberikan pelayanan kepada pasangannya. Jadi seseorang itu akan merasa sangat dicintai jika pasangan Anda itu membukakan pintu, ya, membawakan tas, menyuci piring, atau memijat punggung Anda, ya. Dan Anda juga akan merasa senang jika jika pasangan Anda itu menawarkan diri untuk membantu, ya, proyek kerjaan atau pekerjaan-pekerjaan yang pasangannya itu lakukan, ya. Dan Anda senang jika melihat pasangan Anda itu mengeluarkan sebuah usaha untuk membahagiakan Anda. Jadi seorang pasangan yang punya ciri bahasa cinta pelayanan itu tadi kurang lebih, ya, dia akan merasa dicintai kalau apa tadi,
Ya, misalnya contohnya ketika pulang dibukain pintu, ya, ketika mau berangkat kerja dibawakan tasnya atau perlengkapannya, ya, seorang istri dibantu menyuci piringnya, ya, kemudian memijat punggungnya ketika letih, lelah, ya, dan sebagainya. Yang sifatnya itu adalah memberikan pelayanan, dan pelayanan tadi akan semakin membuat pasangan Anda itu menjadi sangat bahagia. Kemudian yang kedua, ya, adalah bahasa cinta hadiah. Bahasa cinta hadiah ini hadiah apapun, ya, besar maupun kecil, ya, murah ataupun mahal, ketika seseorang memberi Anda hadiah, memberi pasangannya hadiah, dia akan merasa bahagia, dia akan merasa senang, dia akan merasa sangat dicintainya. Ya, orang-orang yang semacam ini, ya, bahasa cintanya adalah bahasa cinta hadiah. Dia nggak ngelihat merek dari hadiah tersebut. Dia tidak melihat mahal dan murahnya, bagus atau jeleknya, tapi kepada pemberian yang diberikan oleh pasangannya. Apalagi kalau sang pasangan ini, ya, suami atau istri baru pulang dari luar kota, maka akan menjadi sangat dicintai apabila pasangannya tersebut membawakan hadiah oleh-oleh untuknya. Ya. Yang ketiga, sahabat keluarga. Yang ketiga adalah ketika bahasa cinta pasangan kita adalah sentuhan, terkait dengan sentuhan fisik, ya, atau physical touch, yang mana di situ sang pasangan ini tidak melulu merasa, ya, merasa apa namanya, menjadi masalah, ya, tidak selalu menjadi masalah, ya, kalau kalau dia mampu menggandeng pasangannya ketika berjalan, memberikan kecupan, memberikan pelukan hangat, ya. Contoh paling mudah untuk menentukan bahasa cinta kategori ini adalah ketika ada orang yang sedih, ya, apa yang dilakukannya. Ya, jika ada orang pasangannya sedih, ya, secara otomatis apa yang dilakukannya? Kalau dia secara refleks, secara otomatis, ya, memeluk, menyentuh, ya, menepuk punggung dari pasangannya, maka sudah bisa dipastikan bahasa cinta pasangannya ini adalah bahasa cinta berupa sentuhan fisik. Dia akan merasa terpuaskan, dia akan merasa sangat bahagia, dia akan merasa sangat dicintai kalau dia bisa menyentuh daripada pasangannya tersebut, ya. Kemudian dia juga bisa merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Ini yang ketiga. Yang keempat, ya, sahabat keluarga, adalah waktu yang berkualitas atau quality time, ya. Seorang pasangan, suami atau istri, senang menghabiskan waktunya untuk bersama, melakukan kegiatan bersama, ya. Dia tidak melihat, apa namanya, ya tadi, ya, tidak memerlukan sentuhan atau juga hadiah, tapi yang terpenting baginya adalah bagaimana kualitas waktu yang dimilikinya itu sangat berguna sekali baginya, dan itu akan membuat dia akan semakin sangat berbahagia. Dan yang terakhir, menurut Gary Gary Tuchman, di sini dikatakan bahwa bahasa cinta adalah ketika pasangannya itu memberikan kata-kata pendukung atau yang membangun, ya, membangun dirinya, membangun semangat, motivasi bagi pasangannya, ya, seperti misalnya kalimat kamu cantik, ya, kamu cantik ketika kamu pakai jilbab berwarna pink, ya, kamu kelihatan lebih menarik, ya, kamu kelihatan lebih keren, kamu kelihatan lebih ganteng, ya. Nah, bahasa-bahasa motivasi dari pasangan ini, ya, adalah bahasa merupakan kata-kata yang pendukung yang memberikan motivasi kepada pasangannya. Ini ada 5 hal
bahasa cinta ya kalau kita perhatikan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebih seperti itu sahabat keluarga. Nah, dari kelima bahasa cinta ya, langkah yang pertama barangkali untuk kita bisa mengenali tentang bahasa cinta pasangan kita, yang pertama perlu dilakukan oleh kita adalah ketahui terlebih dahulu bahasa cinta kita sendiri apa. Ya. Dari lima bahasa cinta itu coba dilihat, yang kedua coba lihat dua hal yang paling sangat membuat kita itu merasa bahagia, merasa senang, merasa puas ya ketika dua hal ini kita dapatkan. Apakah bentuknya pelayanan, apakah bahasa cintanya itu berupa hadiah, sentuhan fisik, waktu yang berkualitas, atau kata-kata pendukung. Ya, jika dari 5 ini ada 2 hal yang memang menurut kita itu adalah sesuatu yang paling utama, yang paling membuat kita merasa lebih sangat dicintai, ya, maka yang berikutnya, langkah berikutnya adalah kita berupaya untuk ya tadi ya, cara pertama mungkin menguji coba salah satu dari 5 hal tersebut ya. Misalnya ya, kita uji coba kepada pasangan kita dengan memberikan pelayanan kepada mereka. Kita berikan pelayanan kepada mereka ya, dengan tadi ya, pelayanan itu contohnya apa sahabat keluarga? Seperti misalnya membukakan pintu ya, ketika dia pulang ke rumah coba dibukain pintu, atau ketika dia akan pergi ya coba diantar ya ke depan pintu rumah ya, kemudian juga dibawakan tasnya barangkali. Kalau sang suami mungkin ketika di rumah coba sekali-sekali membantu istrinya untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Lihat reaksi dari pasangan kita ya, bagaimana reaksinya, biasa-biasa aja atau senang ya, terlihat seperti berbinar-binar ya, terlihat seperti dia begitu sangat menyukai akan hal tersebut, maka sudah dipastikan dia memiliki bahasa cinta pelayanan. Ya. Terus begitu diuji coba lagi kepada yang kedua. Ketika yang kedua ya kita memberikan hadiah, bagaimana respon dari pasangan kita? Kalau responnya biasa-biasa saja, boleh jadi ya bahasa cinta pasangan kita bukan hal tersebut. Ya, tapi mungkin ya ketika kita melihat dia sedang sedih ya, kemudian dibelai, pasangan kita dibelai ya kepalanya, bahkan diberikan kecupan hangat ya, dan itu terasa akan menenangkan dia dari kesedihan ya, dari permasalahan. Boleh jadi ya bahasa cinta dari pasangan kita itu adalah sentuhan fisik. Jadi silakan tahap cara yang pertama dengan cara menguji coba kalau kita memang belum mengetahui tentang bahasa cinta pasangan kita. Uji coba kelima-limanya ya. Dan lihat dari kelima itu mana 2 hal yang paling utama dan dirasakan oleh pasangan kita itu betul-betul merasakan rasa cinta, rasa bahagianya atau merasa sangat dicintainya. Yang kedua, kalau tadi menguji coba ya, yang kedua bisa langsung ditanya aja gitu ya, Bang, Mas, kalau kamu itu merasa sangat dicintai itu ya seperti apa sih? Apakah saya memberikan hadiah kepadamu ketika hari ulang tahunmu, atau saya memberikan pijatan-pijatan kepada dirimu ketika kamu letih, kamu lelah, ya coba ditanyakan. Tanyakan secara langsung ya. Lalu kalau pasangan kita tidak bisa mengetahui atau sangat bingung menentukan bahasa cintanya apa, menurut dia kelima-limanya biasa aja atau kelima-limanya sama aja gitu ya,
mintalah kepada pasangan kita betul-betul untuk melihat mana yang paling utama atau paling dirasakan olehnya, ya, dari kelima bahasa cinta tersebut. Ya, nah dengan demikian kalau sudah bisa saling memahami bahasa cinta dari setiap pasangannya, ya mudah-mudahan ya keharmonisan, kebahagiaan di dalam keluarga, dalam rumah tangga itu akan bisa terwujud dengan sebaik-baiknya. Dan memang ini perlu terus dilatih ya agar setiap kita itu terbiasa untuk memahami bahasa cinta dari pasangan kita. Nah, sahabat keluarga, ketika tangki, kalau tadi ibaratnya cinta itu dimasukkan ke sebuah tangki, ketika tangki cinta seorang istri itu berkurang, ya suaminya, ya maka itu akan menyebabkan tangki daripada suaminya juga menjadi berkurang, dan itu akan sangat berpengaruh kepada pola hubungan, pola komunikasi di antara suami istri. Suami istri akan tetap hidup harmonis sekali lagi kalau sepanjang tangki cinta masing-masing itu penuh. Ya. Jika ada pihak yang tangkinya mulai kosong, tangki cintanya mulai tersedot ya sampai habis ya, maka di sini perlu terus meningkatkan atau mengaplikasikan bahasa cinta ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sekali lagi sahabat keluarga, coba kenali diri kita ya dengan bahasa cinta yang menurut kita adalah bahasa cinta yang paling membuat kita bisa cepat bahagia, membuat kita bisa melupakan dari setiap permasalahan yang ada, cepat untuk kembali dari setiap permasalahan yang terjadi, dan yang berikutnya adalah terus menumbuhkan rasa cinta ini pada pasangannya secara terus-menerus dan berupaya dengan keras ya agar setiap pasangan kita itu mudah untuk memahami bahasa cinta yang ingin diberikan olehnya. Nah, ini kurang lebih sahabat keluarga, sekali lagi bahwa hubungan suami istri memang bukan sebatas adalah dengan cinta, namun tanpa cinta ibarat masakan tanpa garam, ya. Tapi juga ketika sebuah keluarga dibangun hanya bermodalkan cinta, ya, ini juga akan membuat hubungan menjadi hambar, ya, karena atau menjadi terlalu apa ya, ya kalau bukan hambar apa ya, bisa dibilang terlalu berlebihan ya, karena cinta itu memang harus terus ditumbuhkan ya. Kadangkala rasa cinta itu sering memudar manakala komunikasi yang terjadi antara pasangan itu ya mulai merenggang ya. Karena itu memang penting sekali ketika sebuah keluarga sudah membangun keluarga ini, menentukan visi di dalam berkeluarga, ya. Selanjutnya untuk bisa melancarkan visi dalam kehidupan keluarga adalah mencoba saling memahami bahasa cinta masing-masing dari pasangannya. Demikian sahabat keluarga untuk tema kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Sudahkah ketemu bahasa cintanya masing-masing pasangan? Ya, ayo kalau belum kita berlatih bersama-sama dengan pasangannya masing-masing. Ya, Ji coba satu, ya hari ini coba menguji atau mencoba bahasa cinta yang pertama, berikan pelayanan. Ya, kemudian lihat ekspresinya, lihat balasannya, ya, lihat bagaimana dia merespon dari hal tersebut. Ya, hari berikutnya coba diuji dengan yang kedua, dengan memberikan hadiah, ya,
pada momen-momen tertentu barangkali ya, atau dan seterusnya sampai 5 dan sampai kita betul-betul melihat mana yang kira-kira bisa membuat pasangan kita itu merasa sangat dicintai dan merasa bahagia dengan bahasa cinta yang kita berikan, kita tumbuhkan. Ya, dan yang paling terpenting adalah ketika kita satu sama lain bahasa cintanya berbeda, ya, tentunya yang paling utama adalah bagaimana bisa memahami. Ya, pahami dulu, ya, berikan hak-hak bahasa cintanya, berikan haknya, maka niscaya kamu nanti akan mendapatkan balasan-balasannya. Ya, akan mendapatkan kebahagiaan dari balasan dari apa yang sudah kamu kerjakan, yang Anda kerjakan. Demikian sahabat keluarga, alhamdulillah sudah cukup ya untuk menguatkan saja, mengingatkan kembali. Sesungguhnya tema kita hari ini adalah untuk mengingatkan kita kembali akan pentingnya menumbuhkan dan terus memelihara rasa cinta kepada pasangan kita. Ujian terbesar bagi setiap keluarga, dari setiap pasangan adalah ketika usia pernikahan itu sudah memasuki usia 10 tahun lebih, ya. Karena apa? Karena di usia 10 tahun lebih, ya, masalah sebenarnya sudah sangat kompleks, ya. Bukan hanya masalah saling mengenal satu dengan yang lain, pasangan, tapi sudah mulai ada anak di sana, ya. Berarti akan ada timbul permasalahan tentang masalah ekonomi dalam keluarga, tentang manajemen waktu, ya, antara bagaimana mengasuh, mendidik anak-anak, juga melayani pasangan kita. Dan berikutnya adalah ya ketika cinta itu ya kemudian harus mulai terkontaminasi oleh, ya itu tadi, bukan terkontaminasi ya, lebih tepatnya apa ya, cinta mulai, perhatian itu mulai kendur ya, karena tadi ya sudah banyak konsentrasi untuk mengasuh mendidik anak-anak ya, sehingga akhirnya mungkin pasangan menjadi terlalaikan atau terabaikan kebutuhan-kebutuhannya. Dan ini ketika ini tidak diperbaiki, ya, itu akan berakibat kepada komunikasi dan akhirnya berakibat kepada pola hubungan yang selanjutnya buntutnya, ujung-ujungnya adalah pertengkaran dan sampai perpisahan itu sendiri. Ya, mudah-mudahan sahabat keluarga tidak ada yang seperti itu. Kalaupun ada hal-hal yang seperti itu terjadi, semoga bisa kembali mengingat ya, tentang apa sih utamanya kita, atau apa sih yang ingin kita bangun dari keluarga kita sendiri. Ya, sekali lagi semoga bermanfaat apa yang saya paparkan pada kesempatan hari ini, dan semoga kita dipertemukan oleh Allah pada kesempatan yang lainnya. Demikian sahabat keluarga, terima kasih atas partisipasinya semua. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu lagi di acara konsultasi keluarga asmara pada tema-tema yang lainnya. Dan kita tutup kegiatan kita dengan sama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.